yang mereka cakep. diimani dong. Itu makanya Nabi Isa dibilang punya rasul di mana? Yasin 14 loh, favorit kalian ayatnya. Di sana kan dibilang mursalun. Jadi Nabi Isa itu punyanya mursalun. Diterima aja, kenapa sih? Susah banget terima mursalun. Enggak, biasakan merendahkan diri seperti tokoh-tokoh perjanjian baru. Tuhan-tuhannya yang kalian sembah itu, biasakan merendahkan diri dong. Mursalun itu setara kurir galon, diterima aja. Kan gitu ya. Berikut apa? Nabi Musa mursalun, gak apa-apa. Karena mursalun itu memang bisa untuk manusia gitu. Tapi kata Rasul itu hanya untuk orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Allah Azza wa Jalla gitu. Itulah kenapa di Al-Mujadilah ayat 21 menggunakan kata rusuli jamak yang seperti gue jelaskan di awal. Thank you Herdi datanya gitu loh. Mursalun kok dibilang Rasul. Herdi jangan emosi gitu, jangan main bakar-bakar seperti kekristenan yang ada di Eropa sana gitu, ngebakar Al-Quran, nggak boleh begitu gitu. Terus Herdi juga mengakui pengertian Rasul hanya ada dalam Al-Quran. Aku mau share screen. Pas dulu waktunya. Ini bener banget ini Herdi, yang Herdi bilang itu bener banget. Pengertian itu Rasul itu hanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian ini kekristenan cabang Arab, ini mereka maling. Kenapa bisa aku bilang maling? Karena Biblos Arabik itu ya, nih kita lihat oldest Biblos Arabik, gitu kita lihat nih, Bible Arabik, Bible Arabik, manuskrip, kita lihat, yang gini aja lah. Nah, tuh lihat, ini abad berapa? Ini abad 9, 867, Al-Quran nggak ada. Dar, selamat datang di kebenaran. Memang dari cabangnya sono nih udah tukang jiplak-jiplak mereka ini. Lihat ini abad 9 baru ada Biblos Arabik. Tiba-tiba nongol langsung jeblak-jeblet kata Rasul. Coba. Apa maunya ini mereka ini coba. Beda wilayah, beda bahasa. Beda bahasa, beda budaya. Beda budaya. Maling-maling ini, apa namanya, istilah-istilah agama yang sudah ada terdahulu di wilayah tersebut. Kelakuan kalian ini memang ya. Apalagi dibilang tadi. Oh iya, terjemahan Qurtubi, Bagawi, Ibnu Hisham, harusnya lu ngomong ada terjemahan depannya. Karena yang lu gunakan itu bahasa Indonesia, bukan Arabik. Gitu loh. Jangan dibilang ini tafsir Qurtubi, jangan. Terjemahan tafsir Qurtubi. Gitu baru cocok buat lo Herdi. Herdi buta bahasa kitab suci, sok-sokan bilang ini langsung dari tafsirnya. Nggak bisa begitu Herdi. Sama jangan main bakar-bakar. Jelek. Itu jelek. Nanti kelihatan aslinya kekristenan itu seperti apa. Terus tadi ada yang dibilang, kalian kalau menafsirkan seperti kami, nanti kalian main lapor. Lah, kalian juga sama main lapor. Ustadz Abdul Somad diincar nggak kena-kena. Yang kena siapa? Ustadz siapa tuh? Yang Yahya Waloni itu kena gitu loh. Kan? Ya nggak? Gitu. Jadi nggak kepake memang. Hukum kasih itu nggak kepake memang. Hukum lapor-lapor yang dipakai itu. Terima aja kenyataannya. Ya. Yang berikutnya ini soal balik lagi, di mana apostolos yang minta-minta dipuji selain Paulus, dan di mana apostolos yang ngerampok jemaatnya ketika lapar. Gua minta pembanding bukan penjelasan. Kalau nggak ada pembandingnya ya berarti memang watak asli kekristenan itu adalah suka minta dipuji dan juga senang merampok duit jemaat. Selamat datang di kebenaran. Ini kenyataannya. Tafadol Gurunda yang kucintai, Gurunda Zuma. Dan akhirnya Kiryas Moto. Baik, aku mau share screen sebentar ya untuk. Oke, pas dulu waktunya. Pas. Yang tadi ya ayat 14 kan, it arsalna ilaihim musnaini fakazabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ya. Yang itu tadi kan mursalun ya, dan mursalun ini tadi kan yang dibawain Herdi itu ada kata Paulus ya, Paulus nih. Nah nanti di ayat di dalam tafsir ayat 20-nya qala ya qaumi tabiul mursalin ya. Nah dia menganjurkan, si ketiga utusan itu dia menganjurkan kepada kaumnya agar mengikuti para rasul tersebut yang datang kepada mereka memberi peringatan. Ya, konsekuensinya jika menganggap bahwa Paulus yang ini yang
tertera di dalam tafsir Ibn Katsir ini bahwa itu adalah Paulusnya si Biblos yang kalian agungkan itu, maka konsekuensinya ada di sini. Ya, mereka mendapat petunjuk dari Allah karena mereka menyerukan kalian untuk menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Jadi ketiga utusan ini pun membawa petunjuk untuk menyembah Allah semata dan tidak untuk mensyarikatkan Allah, ya, dan tidak menyekutukan Allah. Ini konsekuensinya, gitu. Kalau kalian membawa, jika Paulus yang dimaksud Ibn Katsir adalah Paulus yang kalian maksud, gitu loh, yang tertera dalam biblos kalian. Oke, silakan Gurunda. Bang Juma, silakan Bang Juma. Baik. Ya, harusnya kalian ini sekarang sudah menjadi mu'alaf, tinggalkan agama kalian gitu ya. Harusnya. Kenapa? Ternyata di kitab kalian itu selain menghujat Yesus, menghujat Paulus juga. Ternyata Al-Quran datang itu untuk meluruskan orang-orang ini. Kalau kalian memaksakan bahwa Paulusmu adalah bulus yang ada di dalam tafsir. Karena bulus yang ada di dalam tafsir, berdasarkan ayat 21 tadi, ya, itu adalah bulus yang mengajarkan hanya menyembah kepada Allah. Sementara Paulus yang ada dalam kitabmu menyembah kepada tiga teos, Bapa, Anak, Roh Kudus. Sementara bulus yang ditafsirkan adalah bulus yang mengajarkan agar manusia di daerah itu, di kota itu menyembah hanya kepada Allah. Sama enggak? Enggak sama. Jadi kalau Anda mengatakan, Bang Juma, waktunya sudah habis. Makasih. Oke. Demikian tadi itu ya untuk sesi paparan dan sanggahan. Baik, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu sesi closing statement. Di mana closing statement ini adalah kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh kedua narasumber untuk waktu 6 menit ya untuk closing statement. Oke, kita mulai closing statement dari pihak Kristen. Silakan. Ya, jadi sayang sekali ya diskusi malam ini. Karena di bagian akhir kawan-kawan ini merasa kita mau sama-samain apa yang keterangan Quran dan tafsir-tafsir itu dengan apa yang diceritakan di dalam Alkitab. Sorry, tidak. Justru kami menunggu penjelasan kawan-kawan. Tapi kan di awal kalian malah lari sana-sini. Ya, kalau misalnya di Quran tadi dikatakan di surat Yasin itu kata Mursalin itu tukang galon. Ya wajar di Quran itu dia nggak diterima orang tukang galon. Pesannya nggak diterima, orang tukang galon. Ya tukang galon menceritakan apa tadi isinya? Apa tadi isinya di situ yang diceritakan oleh 3 orang itu? Kan kawan-kawan sendiri yang menjelaskan. Apa yang kita mau sanggah dari penjelasan kawan-kawan? Gitu loh. Jadi lain kali kalau berdiskusi, ya tolong menjelaskanlah dari sisi kawan-kawan. Ya, supaya kita itu nanti bisa pada satu titik apakah sama atau tidak? Siapa yang mau nyamain? Sorry aja. Ya, Paulus beda jauh dengan apa yang ditulis di Quran teman-teman dan tafsir-tafsir teman-teman. Beda jauh sekali. Ya, keilmuannya jauh sekali. Seharusnya itu yang kita bahas hari ini. Tetapi kan nggak jadi ngarang ke sana sini. Kenapa Bro Herdi harus tampilin itu? Karena kalian tidak tampilkan literatur kalian yang membahas soal itu. Ya kalau mau setuju, enggak setuju, ya itu urusan kalian lah, itu literatur kalian. Ternyata ada sebentar setuju, sebentar enggak setuju. Terus kita mau nyanggah apa? Jadinya ya seperti ini. Kesimpulannya jadi membingungkan. Oke, misalnya Bang Suma ambil premis bahwa Paulus yang disampaikan di dalam Alkitab itu adalah antikris. Ya tetapi kalian bermain di 2 kaki seperti itu. Bagaimana kita mau menjawab? Coba konsisten di situ tadi. Kita bisa berdebat. Kalian bawa literatur kalian. Tetapi terpaksa Bro Herdi yang harus buka. Jadi ya lain kali tolong dipersiapkan lah. Mungkin Bro Herdi silakan Bro. Oke. Jadi betul ya Bro.
Kawan-kawan ini tidak mengerti alur diskusi apa. Ketika didakwa, diserang di sini, loncat, pecing, lari ke tuduhan yang lain. Padahal topiknya apa? Ya, lucu saja saya mendengar, apalagi Kores. Waduh, bro, itu modal asal bunyi itu dikurangi, bro. Ya, kita berdiskusi di sini, debat di sini, ada topik. Ya, topiknya tentang siapa? Who is Paulus? Ya. Jadi fokuslah ke topik. Di dalam iman kami, Paulus itu adalah rasul dan nabi. Nah, di dalam iman kalian kan nggak bisa jawab, nggak bisa membuktikan. Saya yang membuktikan. Paulus itu rasul. Bukan berarti kami ngemis, bukan. Itu karena kami ingin membuka mata kalian. Ingin memberitahu kalian apa yang kalian tidak tahu. Jelas ya, jujur aja di sini ada yang kagetan, ada Bogowi, ada si Ipung Kaldung kagetan karena nggak tahu. Jadi berbahagia sebenarnya. Kami mengutip itu, bro, bukan untuk mendukung, mencari dukungan, bukan. Alkitab sudah cukup kok. Tapi kami untuk memberi wawasan biar kalian mengerti bahwa Paulus tidak ada satupun literatur Quran, hadis atau tafsir menolak secara mentah-mentah Paulus itu bukan rasul atau bukan utusan. Oke, soal utusan mursalin atau apa si Kores itu hal lain. Ya. Tetapi yang pasti ya, Paulus itu adalah rasul atau utusan yang diutus oleh Yesus. Dan itu diakui loh. Makanya saya minta dari tadi bawa sini satu literatur yang jelas ya dari Quran, tafsir atau hadis atau apa. Kalian buat ini hadis sementara. Sekarang buat aja hadis Suma Abbas nomor sekian menolak Paulus. Silakan buat, itu data, bro. Atau hadis Kores nomor sekian menolak Paulus. Bawa sini. Ya, dari tadi kan itu yang ditunggu. Mana penolakan yang jelas dari data kalian, dari Quran, hadis, tafsir, mana? Dari tadi cuma ngoceng ini. Aduh, kayak anak kecil, bro. Kita diskusi ini. Aduh, saya mau ulang-ulang. Gimana ya? Bro, kawan saya Tuan Moto juga lari ke ilahian. Itu bukan topik kita, bro. Kita fokus lah. Kalau Anda sudah nggak mampu, angkat bendera putih. Kami menyerah. Begitu lebih baik. Daripada lari ke sana kemari, kasihan kalian ini pasti akan diremehkan oleh orang-orang lain juga. Topiknya apa, yang dibahas apa? Apalagi Bro Suma sering salto kiri, salto kanan, waduh. Silakan Bro Daniel, lanjut. Halo Bro? Moderator? Bro Daniel beli nasi goreng katanya. Oh iya, oke, saya lanjut. Ya. Ini begini ya kawan-kawan muslim ya. Bro Tom ada yang mau ditambahkan? Ya itu aja sih. Ya mungkin lain kali kalau bahas Paulus ya lebih inilah misalnya menganggap memang benar ajaran Paulus di dalam Alkitab dan ajaran yang Paulus yang kalian sebut itu memang beda. Justru kita harus di situ seharusnya komparasinya dari tadi gitu loh. Iya. Tapi kan ada jalan masuknya gitu. Ya, dan kawan-kawan muslim harus juga bisa membuktikan kalaupun Bulus itu bukan Paulus, harus ada data, bro. Jangan kayak burung terkukur, kutuk. Jangan begitu. Ada data nih, Bulus bukan Paulus yang dimaksud. Harus ada data. Oke, baik. Jadi Baik. Silakan jadi niatnya untuk closing statement. Saya minta kepada Bang Juma silakan untuk memulai. Jadi niatnya Bang Herdi tadi itu ingin menipu dengan mengatakan Paulus pendiri Kristen itu ada di dalam Al-Quran surah Yasin. Sangat disayangkan, ternyata begitu dia uraikan data-data, ternyata semakin dia uraikan, semakin Bulus itu bukan Paulus pendiri Kristen. Dan bahkan mereka sudah mengakui terakhir bahwa itu adalah berbeda. Oke, jadi kami nggak ada masalah. Mau Anda tunjukkan bukti, mau Anda tafsir apapun, yang jelas tafsir yang kamu pahami itu, yang kamu tunjukkan itu tafsir dari kitab kami, dan di situ menerangkan Bulus bukan Paulus. Lalu buat apa Anda bawa itu? Anda mau menunjukkan data itu bahwa Bulus itu adalah pendiri Kristen, kan nggak sampai ke sana poinnya. Ternyata semakin Anda nunjukkan, ternyata utusan ini hanya mengatakan Isa utusan Allah dan Allah satu-satunya Tuhan. Terus nyambung nggak dengan Paulus? Ya tidak. Terus kenapa? Buat apa Anda bawa?
Itu loh. Sementara yang Anda harus pahami bahwa menurut yang Anda uraikan, Ibnu Katsir di dalam Qisasul Anbiya itu meriwayatkan bahwa kata ada berpendapat bahwa itu pendapat orang yang kemudian diuraikan oleh Ibnu Katsir. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan itu adalah pendapat yang sangat lemah. Itu diterangkan menurut Ibnu Katsir, ya. Ketika kemudian dikatakan Al-Masih mengirimkan 3 orang utusan dari pengikutnya yang setia, yang dia katakan di Antioquia adalah negeri yang pertama kali beriman kepada Al-Masih pada saat itu. Oleh karena itu adalah merupakan sebuah kota, 4 kota maksud saya, yang kemudian tidak dibinasakan. Sementara di dalam Al-Quran, kota yang dianggap sebagai tempat di mana utusan ini diutus, orang-orang yang menolaknya itu dibasmi seketika. Baca surah Yasin nomor 29. Berarti memang bukan Paulus. Anda mau bawa Bulis dan seterusnya, silahkan. Anda mewakili kami. Tapi ketika Anda ingin mengkonfirmasi bahwa Bulus itu adalah Paulus, ternyata tidak nyampai ke sana. Nah, Paulus yang ada dalam agama Anda itu disebut dalam Yeremia 9 nomor 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Siapa dia? Paulus. Kok bisa? Ya iya. Coba lihat dalam Kejadian 49 nomor 27. Benyamin, keturunanmu nanti akan menjadi seperti serigala, menerkam keturunanmu, wahai Benyamin. Lalu apa hubungannya dengan Paulus? Paulus dalam Roma 11 nomor 1 mengaku sebagai keturunan daripada suku Benyamin. Oke? Jadi itu sangat jelas. Nah, bagaimana pekerjaan Paulus? Lihat di dalam Lukas 21 nomor 8, endingnya ada di nomor 12. Sebelum kalian disesat, sebelum penyesat itu melakukan aksi, terlebih dahulu antikristus itu menganiaya, mengejar, mensesah kamu, memasukkan kalian ke dalam rumah-rumah ibadat. Siapa pelakunya? Paulus. Lalu kemudian ending dari semua itu di dalam Matius 23 nomor 15, ahli Torah, orang Farisi, lalu kemudian orang munafik menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membuat orang masuk ke agamanya, menjadi orang neraka, dan membuat orang-orang ini menjadi 2 kali lebih jahat. Siapa pelakunya? Paulus. Nah, itu baru benar. Paulus kami adalah Paulus yang kau uraikan dalam tafsir-tafsir yang tadi. Dia adalah orang yang mengatakan Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Isa hanyalah utusan Allah. Telan baik-baik. Silakan, lanjutkan teman yang lain. Aku sedikit Gurunda, ya, tafadhol, akhir-akhir ya semua. Ini ya, Herdi ya, ketika bawa Tom, dengar ya, Herdi yang bawa ya. Ketika Herdi bawa surah Yasin, ya, tafsir Ibn Katsir, dia menyebutkan di situ ada kata Paulus. Oke, ketika kita spread datanya, kita gelar datanya, ya, kan saya udah bilang, kalau bawa ini harus siap konsekuensinya. Saya tidak membahas ketuhanan. Yang saya bahas, yang pertama adalah message-nya dari 3 utusan itu. Di dalam surah Yasin ayat 14 itu, yang pertama itu adalah utusan dari Isa Al-Masih. Yang di ayat 20-nya itu menjelaskan bahwa mereka itu membawa pesan. Di ayat 21-nya itu menjelaskan pesannya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah message-nya, ini adalah pesannya dari 3 utusan ini. Gitu. Saya nggak bahas tentang ketuhanan. Nah, apakah Paulus ini mengajarkan hal seperti ini? Saya nggak lari kemana. Ini yang kita bedah, yang Muslim bedah tuh, yang harus dibawakan. Tafsir Ibn Katsir, Yasin ayat 14. Ketika data digelar, kamu bilang, oh, kami tidak menyamakan gitu. Kamu ngomong sama Herdi, ngomong di telinganya Herdi, ya, jangan ngomong ke kami. Silakan, Ai Kores. Iya, yang pengen nyamain tuh Herdi, Tom. Kami sih menyadarkan gitu. Harus terima kenyataan. Mursalun itu setara tukang galon. Itu aja. Gitu. Masa nggak mau nerima sih kayak gitu? Udah mah 2 pertanyaan gue nggak dijawab-jawab. Bro Herdi nggak ada yang menyamakan, bro. Wes, waduh dipotong gini. Aduh gimana? Liter closing statement dari itu Muslim. mendua hati dan kalian nggak. Jangan dipotong waktu gue itu. Jangan waktu gue dikit lagi. Makanya gue potong juga. Tom, jangan panas, santai. Ini cuma diskusi. Oke, lanjut. Oke, ini Coba kesempatan diskusi. untuk Muslim. Silakan Bang Kores dilanjut. Iya itu loh. Cuma ini perkara mursalun. Kalian mati-matian menolak bahwa si Bulus yang jadi neraka jahanam nanti ini cuma mursal gitu.
Mati-matian kalian dibilang Rasul. Karena memang di LAI tahun 1974 dibilangnya Rasul gitu. Ini kan gak ada ilmunya gitu. Atau enggak, ini deh, orang-orang LAI dialog sama gue dah. Gitu aja dah. Herdi bawa terjemahan dari tadi, disuruh bawa Arabiknya megap-megap dia. Gak pernah dibahas sama kayak 2 pertanyaan gue, gak dibahas-bahas. Selamat datanglah di kebenaran, my brethren. Semoga ada topik soal Paulus lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah habis. Baik, karena masing-masing kedua narasumber sudah memberikan closing statement. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang telah memaparkan ya materi secara baik, secara santun. Kemudian tidak bisa dipungkiri ya bahwa ini adalah pemaparan perbedaan tentu akan kita dapati dari 2 agama yang berbeda. Jelas itu akan kita dapati, tapi di sini poin pentingnya adalah kita tidak mencari menang atau kalah, tetapi di sini kita memaparkan sebuah kebenaran, kemudian kita serahkan kepada netizen di luar sana ya untuk kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan dari masing-masing kedua narasumber. Kita tidak boleh memaksakan pemahaman kita maupun keyakinan kita kepada orang lain. Kita serahkan sepenuhnya kepada netizen yang ada di luar sana. Kemudian saya selaku moderator mengucapkan permohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak bisa dipungkiri juga pasti ada sesuatu yang keliru maupun kekurangan-kekurangan dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, saya selaku manusia biasa. Baik, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini untuk diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya, Jadi saya potong sedikit, mungkin perlu diingatkan untuk besok tentang hamartologi antara Herdi dengan Oke bro, siapkan saja datamu dan dirimu siapkan saja. Enggak, besok. maksudnya gini, yang diam aja ya. Itu misionaris insaf itu. Oke? Lanjut. Iya, Oke. saya kan suruh kamu misionaris insaf siap diri dan siap data, bro. Oke, siap. Oke, udah clear ya. Oke, itu kemudian terakhir saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa bihamdika. Makasih ya teman-teman. Makasih teman-teman ya, pamit ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bro, Koret. Ya, sama-sama kawan. Ya, terima kasih sehat selalu. Ya, sampai ketemu makasih lagi. ya. Saya pamit itu juga ya, dong, bro. Oke, Bang Herdi, makasih Bang. Makasih. Thank you ya. Saya pamit dulu ya, Bang Kores. Ya, baik-baik sahabatku, sehat-sehat selalu. Bang Daniel, besok masih sibuk gak Bang Daniel? Ya. Besok masih sibuk gak? Oh iya nih, kalau saya siang memang agak sulit. Bang Tom deh, Bang Tom gimana Bang Tom nih? Awas. Periksa dulu ya. Coba. Periksa dulu. Gampang. Saya nggak janji soalnya nggak enak kalau dijanji.